Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segenap karunia dan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah, bapak-bapak sekalian. Pada kesempatan siang hari ini kembali kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Umdatul Ahkam, dan kita masih pada bab penjelasan tentang hadis-hadis seputar sholat di luar dari yang dijelaskan pada bab-bab sebelumnya. Dan kita masuk kepada hadis yang kedua dari bab ini, yaitu an Zaid ibni Arqam radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang bernama Zaid bin Arqam, semoga Allah meridainya, beliau berkata, kunna natakallamu fis salati yukallimur rajulu sahibahu wa huwa ila jambihi fis salat. Dulu di awal-awal disyariatkannya ibadah salat, kami para sahabat biasanya saling berbincang dan ngobrol satu dengan yang lainnya, di mana kadang-kadang seseorang itu di waktu sholat berbicara dengan orang-orang yang berdiri di sampingnya. Hatta nazalat, sampai kemudian turun firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qumu lillahi qanitin, dan tegakkanlah salat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala qanitin, dengan tenang, tidak berbicara dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa umirna bis-sukuti wa nuhina 'anil kalam, maka sejak itulah di saat kami melakukan ibadah salat, kami diperintahkan untuk diam dan kami dilarang untuk berbicara dan berbincang satu dengan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah, hadis ini memberikan penjelasan kepada kita terkait tentang bagaimana tahapan-tahapan disyariatkannya ibadah salat, di mana di awal pensyariatan seseorang diberikan kelonggaran. Di saat dia sedang sholat, boleh baginya untuk berbicara satu dengan yang lainnya, sampai kemudian turun perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang melarang kaum muslimin untuk berbicara pada saat sedang sholat. Dan kondisi seseorang ketika berbicara dalam sholat itu tidak terlepas dari beberapa kondisi. Kondisi yang pertama, ada seseorang yang sengaja bicara di waktu sholat
dan dia paham dan tahu bahwasanya berbicara ketika sholat itu tidak dibolehkan. Maka kalau ada orang yang melakukan hal yang seperti ini, seperti di kondisi yang pertama ini, maka ibadah sholat yang dia lakukan menjadi ibadah sholat yang batal. Sholatnya tidak sah berdasarkan dalil firman Allah Subhanahu wa taala, wa qumu lillahi qanitin, dan juga berdasarkan hadis ini di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk berbicara di waktu sholat. Kemudian kondisi yang kedua, ada orang yang dia berbicara pada saat sedang sholat, namun dalam kondisi dia tidak tahu hukumnya. Dia nggak ngerti kalau bicara dalam sholat itu tidak dibolehkan. Maka kalau di kondisi yang kedua ini, kira-kira sholatnya tetap sah atau tidak? Sholatnya tetap sah. Dalilnya mana? Dalilnya adalah hadis yang sahih dari sahabat yang bernama Muawiyah Ibnul Hakam radhiyallahu taala anhu. Beliau menceritakan bahwasanya suatu ketika beliau sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian ternyata ada seorang sahabat di samping beliau ini bersin. Maka setelah bersin, sahabat ini mengucapkan alhamdulillah. Maka oleh Muawiyah Ibnul Hakam dijawab, beliau mengatakan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Nah, kalau orang yang bersin bilang alhamdulillah, gak batal sholatnya. Karena alhamdulillah itu adalah apa? Zikir kepada Allah, bentuk pujian kepada Allah. Yang masalah adalah Muawiyah Ibnul Hakam justru membalas zikir orang tersebut dengan mengucapkan yarhamukallah. Maka hal ini diingkari oleh sahabat-sahabat yang berada di samping-samping beliau. Maka ketika Muawiyah Ibnul Hakam di waktu salat dia mengucapkan yarhamukallah, seluruh sahabat itu mengarahkan pandangannya kepada Muawiyah Ibnul Hakam. Jadi ditoleh sama sahabat. Ya, dilihat, dilirik siapa? Muawiyah Ibnul Hakam. Karena sahabat mengingkari hal tersebut. Maka Muawiyah yang gak tahu ketika itu, dia merasa bahwasannya tatapan-tatapan para sahabat ini gak nyaman buat beliau. Akhirnya gak hanya mengucapkan yarhamukallah, kemudian beliau berkata kepada para sahabat-sahabat yang lainnya, celakalah kalian, kenapa kalian memandangiku? Kenapa kalian melototiku? Maka kemudian para sahabat kembali ngingkarin Muawiyah Ibnul Hakam, sambil kemudian para sahabat memukul-mukul dan menepuk paha mereka. Ini ngingkarin apa yang dilakukan oleh Muawiyah Ibnul Hakam. Akhirnya Muawiyah kemudian diam. Setelah kemudian sholat selesai, barulah kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, inna hadhihi sholat la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Qur'an. Nabi SAW jelaskan bahwasanya yang namanya salat tidak pantas di dalamnya ada pembicaraan manusia, karena yang dibaca pada saat seseorang itu salat hanyalah berupa tasbih, tahmid, dan juga membaca Al-Quran. Maka perhatikan apa yang dilakukan Nabi SAW di sini. Beliau tidak memerintahkan Muawiyah Ibnul Hakam untuk mengulangi sholatnya. Artinya sholat Muawiyah Ibnul Hakam yang beliau berbicara di waktu sholat karena ketidaktahuan beliau, ini dihukumi sebagai ibadah yang sah. Ya, ini kalau seseorang bicara dalam sholat tapi dalam kondisi dia tidak tahu apa hukumnya, maka sholatnya tetap sah.
Kemudian kondisi yang ketiga, ada orang yang berbicara dalam sholat tapi dia lakukan secara refleks, ya, secara apa? Refleks, secara tidak sengaja. Ya, bukan nggak tahu hukumnya, dia tahu hukumnya bahwasanya bicara dalam sholat itu nggak boleh. Tapi dia bicara dalam sholat karena refleks, ya, tidak sengaja. Ya, maka yang seperti ini kata para ulama, sholatnya tetap apa? Tetap sah. Karena di antara doa yang kita minta tidak dicatat dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita melakukan sebuah kesalahan tanpa kita sengaja. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah Engkau catatkan dosa kepada kami kalau kami lupa atau kalau kami tidak sengaja melakukannya. Nah, kalau yang dalam kondisi yang seperti ini, maka sekali lagi sholatnya tetap apa? Tetap sah. Ya. Jadi ada beberapa kondisi. Jadi enggak semua ketika seseorang itu bicara dalam sholatnya kemudian sholatnya otomatis apa? Otomatis batal. Tidak. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah. Lalu mempunyai hukum yang sama dengan bicara dalam sholat adalah tertawa ketika sholat. Tertawa ketika sholat itu hukumnya sama dengan berbicara ketika sholat. Sehingga barang siapa yang di waktu dia sholat malah tertawa, dia tertawa di dalam sholatnya, maka sholatnya menjadi batal. Ya, sholatnya menjadi batal. Apalagi kalau tertawanya dengan terbahak-bahak. Walaupun sebagian ulama membahas, ya minimal seseorang itu tertawa dan membatalkan sholatnya itu minimalnya seperti apa? Ada yang mengatakan bahwa minimal keluar dari mulutnya 2 huruf. Ya, minimal keluar dari hurufnya, dari lisannya dua huruf. Misalnya orang tertawa baru he, ya he, itu sudah dua huruf, berarti otomatis sholatnya apa? Sholatnya batal. Kalau keluar 2 huruf pada saat dia tertawa, maka sholatnya jadi apa? Jadi batal. Apalagi kalau tawanya tertawa terbahak-bahak. Beda halnya dengan senyum. Senyum itu kan enggak mengeluarkan suara. Maka kalau hanya sebatas senyuman saja, belum sampai menjadi ketawa, maka sholatnya tetap apa? Tetap sah. Ini dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ketika beliau ditanya terkait tentang hukum orang yang sholat, ya, atau orang yang ketawa ketika sholat. Beliau jelaskan hal tersebut. Kalau hanya sebatas senyuman saja, maka sholatnya tetap sah. Tapi kalau sampai tertawa, apalagi tertawa terbahak-bahak, maka sholatnya menjadi tidak sah. Sholatnya batal. Ini di hadis yang kedua yang disampaikan oleh penulis. Kemudian di hadis yang ketiga, ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dan juga sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ishtaddal harru fa'abridu bis shalah." Kalau kalian di waktu sholat zuhur, ya, di waktu sholat zuhur ternyata cuacanya sangat panas, panasnya ekstrim, ya, panasnya ekstrim. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling baik adalah kalian akhirkan dan tunda waktu pelaksanaan sholat sampai panasnya apa? Panasnya berkurang, sampai panasnya reda. Nah, di sini apa yang disampaikan oleh Nabi di sini, ini menunjukkan bahwasanya secara umum yang namanya ibadah sholat
itu waktu yang terbaik untuk melaksanakannya adalah di awal waktu. Secara apa? Secara umum. Kecuali dalam sholat tertentu dan juga dalam kondisi-kondisi tertentu. Salah satunya adalah di waktu sholat zuhur yang mana panasnya apa? Panasnya ekstrim. Maka ini adalah kemudahan yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kemudian panasnya ekstrim, maka waktu yang terbaik untuk sholat bukan di awal waktunya, tapi tunda dan akhirkan sedikit sampai panasnya mereda. Ya, sampai panasnya mereda. Fa'abridu bis sholat. Tunggu sampai panasnya mereda. Ya, wallahu ta'ala alam. Kalau di kita ada nggak di kondisi-kondisi seperti ini? Ya, yang umumnya terjadi biasanya di Timur Tengah, di Saudi Arabia, di sebagian daerahnya, di Dammam. Ya, itu kadang-kadang kalau sudah mencapai ya 45-50 derajat panasnya. Ya, sampai-sampai orang itu nggak kuat kalau harus bekerja di siang hari. Ya, makanya di musim panas itu ya di sebagian wilayah Saudi Arabia itu penduduknya memilih beraktivitas di malam hari alih-alih beraktivitas di siang hari, karena kalau beraktivitas di siang hari itu justru membahayakan kesehatan mereka, mengancam jiwa mereka. Maka di saat kondisi-kondisi seperti itu diberikan keringanan oleh syariat kita, diberikan kemudahan oleh syariat kita, maka tunggu sampai waktunya apa? Ya, waktu panasnya itu mereda, baru apa? Baru sholat. Bisa ditunda setengah jam, 1 jam, atau ya dikerjakan mungkin ya setengah jam atau 45 menit sebelum masuk waktu apa? Waktu asar. Ini diberikan keringanan. Idza shtadda al-harru. Kalau apa? Kalau panasnya ya apa? Panasnya ya ekstrim. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya melaksanakan ibadah secara sempurna itu lebih diprioritaskan dibandingkan dengan melaksanakan ibadah di awal waktu. Ya, telah kita jelaskan bagaimana Nabi SAW itu melarang seseorang kalau dalam kondisi makanan sudah siap saji. Ya, Nabi SAW justru mengarahkan orang tersebut untuk apa? Untuk makan dulu baru apa? Baru sholat. Karena kalau memaksakan sholat khawatirnya apa? Ya, mengurangi kesempurnaan sholatnya. Meskipun dia lakukan di awal waktu. Ini menunjukkan bahwasanya melaksanakan ibadah dengan cara yang sempurna itu lebih didahulukan dibandingkan memaksakan ibadah tersebut untuk kita lakukan di awal waktu. Begitu pula juga kita dilarang oleh Nabi SAW untuk melarang pipis, melarang buang air, menunda, menahan buang air besar. Ya, kalau kemudian kita kebelet pengen pipis, sedangkan sholat pada saat itu sudah apa? Dikumandangkan, maka yang diarahkan oleh Nabi SAW adalah apa? Adalah pipis dulu, jangan ditahan, jangan ditunda. Ya, ini menunjukkan sekali lagi bagaimana Nabi SAW lebih mementingkan, lebih mendahulukan ya kesempurnaan seseorang dalam menjalankan sebuah ibadah itu lebih diprioritaskan dibandingkan dengan apa? Mengerjakannya di awal waktu. Lalu kemudian Nabi SAW katakan, fa inna shiddatal harri min faihi jahannam. Karena sesungguhnya panas yang ekstrim itu berasal dari semburan neraka Jahannam. Ya, para ulama ketika menjelaskan hadis ini, mereka mengambil sebuah faidah bahwasanya yang namanya api neraka itu sudah ada saat sekarang ini. Jadi neraka itu sudah apa? Sudah ada. Ya, ini dijadikan sebagai apa? Dalil oleh para ulama. Dan Nabi SAW menjelaskan dalam riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim,
bahwasanya neraka ini meminta izin dan keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan bernafas, diberikan kesempatan untuk apa? Untuk bernafas. Maka Allah berikan kepada neraka jahanam untuk bernafas dua kali. Sekali nafas di musim panas dan sekali nafas itu di musim dingin. Yang kalau nafasnya neraka jahanam ini di musim panas, maka itu akan mengakibatkan cuaca panas yang ekstrim. Dan kalau dia bernafas di musim dingin, maka ini menyebabkan juga cuaca dinginnya ekstrim juga. Jangan kita bayangkan bahwasanya yang namanya siksaan nanti di neraka itu hanya panas aja. Ada juga siksaan dalam bentuk dingin, tapi dinginnya adalah dingin yang ekstrim. Itulah yang disebut dengan neraka Zamharir. Maka Allah katakan ketika bagaimana nikmat yang Allah berikan kepada penduduk surga, kata Allah Subhanahu wa taala, la yarawna fiha syamsam wala zamharira. Orang-orang penduduk surga ketika mereka berada di surga, maka mereka tidak akan merasakan panasnya terik matahari dan tidak juga mereka akan merasakan dingin yang ekstrim. Jadi kira dingin itu adalah apa? Nikmat. Dingin itu bisa menjadi adab kalau kemudian apa? Kalau dinginnya terlalu ekstrim. Ini disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi panas yang ekstrim itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berasal dari apa? Dari semburan neraka jahanam. Maka kita sekali lagi di waktu panas yang ekstrim, maka dianjurkan untuk apa? Untuk menunda pelaksanaan sholat zuhur sampai panasnya mereda. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah, hadis yang terakhir pada kesempatan siang hari ini, hadis yang keempat di dalam bab ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha la kaffarata laha illa dzalika wa tala qaulahu ta'ala wa aqimis salata li dzikri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang terlupa dari sebuah ibadah salat, barang siapa yang lupa dari mengerjakan suatu salat, maka hendaklah dia salat ketika dia mengingatnya, dan tidak ada tebusan baginya, kafarah baginya, kecuali hal itu saja. Lalu kemudian Nabi SAW membaca firman Allah, wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah salat dalam rangka untuk mengingatku. Wali muslimin, dalam riwayat Imam Muslim, man nasiya salatan, barang siapa yang lupa dari mengerjakan suatu salat, au nama anha, atau kemudian dia tertidur sehingga terlewatkan salat, fakaffaratuha an yusalliyaha idza dzakaraha, maka kafaratnya ialah dia salat manakala dia mengingatnya. Masyaallah muslimin jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah, salah satu di antara sifat yang melekat dengan manusia itu adalah apa? Adalah lupa. Maka kadangkala karena satu dan lain hal, kadang-kadang kita lupa dari mengerjakan ibadah sholat. Maka hal yang dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita lupa dari mengerjakan sebuah sholat, maka pelaksanaannya adalah kapan? Pada saat kita mengingatnya. Jadi begitu kita ingat
pada waktu itu ternyata saya belum sholat zuhur misalkan. Meskipun ingatnya mungkin setelah sholat asar, begitu selesai sholat asar baru ingat, oh tadi saya belum sholat zuhur, maka di waktu dia mengingatnya segera laksanakan sholat zuhur. Jadi bukan ditunda pelaksanaannya sampai diqodok di zuhur keesokan harinya, enggak. Jadi begitu dia ingat, meskipun misalkan di waktu-waktu yang terlarang baginya untuk sholat, dan dia baru ingat dia belum sholat, maka langsung kerjakan apa? Kerjakan sholatnya. Ya, jangan sampai enggak sholat. Ya, begitu lupa, aduh ternyata ya waktunya sudah lewat. Meskipun waktunya sudah lewat, begitu kita ingat maka kerjakan. Dan ini tidak bisa diganti dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Jangan kemudian karena alasan waktunya sudah lewat nggak sholat, lalu demi untuk mengganti ya sholatnya tadi dia ganti dengan sedekah, nggak bisa. Diganti dengan apa? Dengan sholat. Ini dengan catatan kalau dia apa? Tinggalkan sholat karena lupa atau karena ketiduran. Ya, maka cara menggantinya adalah dia sholat pada saat dia bangun, dia sholat pada saat dia apa? Dia ingat. Dan ini tidak berlaku bagi orang yang secara sengaja meninggalkan apa? Meninggalkan sholat. Dia memang enggak sholat zuhurnya, dia sengaja tinggalkan, bukan karena apa? Karena lupa. Maka mau dikodok dengan berapapun sholat, itu tidak akan bisa membayar sholat yang dia tinggalkan secara apa? Secara sengaja. Baru dibayar dengan apa? Dengan taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan sebenar-benarnya apa? Sebenar-benarnya taubat. Ya, maka yang pernah kita ingatkan, yang namanya orang sholat itu tidak hanya sekedar apa? Sekedar sholat. Enggak hanya yang penting sholat, tapi penting bagi kita untuk apa? Melaksanakan sholat tersebut dengan cara yang tepat, dengan cara yang benar. Karena yang diberikan ancaman oleh Allah dan Rasulnya bukan hanya orang-orang yang enggak sholat. Orang-orang yang sholat juga terkena ancaman. Allah katakan dalam surah yang kita hafal bersama, fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang sholat. Tapi ayatnya jangan selesai di situ. Ada lanjutannya, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari apa? Dari sholatnya. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, di antara bentuk orang lalai dari sholatnya yang terkena ancaman di ayat tersebut, di antaranya adalah apa? Adalah orang-orang yang sholat tapi apa? Tapi di akhir waktunya. Dia sholat tapi tidaklah dia sholat kecuali di akhir waktunya, atau kemudian ketika waktunya sudah lewat. Atau yang kedua, kata beliau, termasuk orang-orang yang lalai dari sholatnya, dia sholat tapi tidak memperhatikan rukun-rukun dan syarat-syarat apa? Syarat sholat. Ya, kita sering dengar hadis yang disebut dengan hadis musii'us shalah, orang yang buruk sholatnya. Ada orang sholat dilihat sama Nabi tapi tidak memperhatikan rukun-rukun sholatnya, enggak tumakninah dan lain sebagainya, dipanggil sama Nabi. Lalu kemudian Nabi bersabda, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Ya, ulangin sholatmu karena sesungguhnya kamu belum apa? Belum sholat. Dia tidak dikatakan sebagai orang yang sholat. Ya, makanya inilah pentingnya kita apa? Belajar sholat yang benar. Enggak hanya sebatas sholat aja, tapi kita belajar cara sholat yang benar. Terutama kita pahami mana rukun-rukun sholat. Karena kalau rukun sholat ditinggalkan, itu dampaknya fatal. Sholat kita menjadi tidak dianggap. Sholat kita jadi enggak sah. Ya, jadi tidak sah.
Ya, masyaallah muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka pahami rukun-rukun salat terutama. Rukun salat contohnya seperti apa? Rukun salat takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram itu mengucapkan Allahu akbar di awal apa? Di awal salat, itu rukun salat. Maka para ulama bersepakat enggak boleh takbiratul ihram itu di dalam apa? Di dalam hati enggak boleh. Kalau ada orang sholat cuma ngangkat tangan saja, mulutnya enggak bergerak mengucapkan Allahu Akbar, maka apa? Ya, sholatnya tidak sah. Ada yang sholatnya seperti itu sebagian, meskipun dia statusnya sebagai apa? Sebagai makmum. Jadi ulama sepakat kalau takbiratul ihramnya di dalam hati itu tidak dikatakan dia bertakbiratul ihram. Hanya saja para ulama berbeda pendapat terkait tentang minimalnya. Minimalnya seseorang itu dikatakan takbiratul ihram, sebagian mengatakan bahwasanya harus bersuara minimal dengan suara yang didengar oleh telinganya sendiri, sebagian mengatakan bahwasanya tidak harus keluar suaranya, yang penting mulutnya bergerak. Ya, jadi ya, yang penting mulutnya bergerak. Kalau enggak bergerak berarti enggak dikatakan dia itu apa? Membaca takbiratul ihram. Jadi subhanallah, hal-hal yang seperti ini, hal yang sepele tapi bagian dari rukun salat, kalau kita tidak kerjakan maka berimbas kepada apa? Sah dan tidaknya ibadah salat kita. Dan banyak ya, kesalahan-kesalahan yang lainnya. Ya, terutama dalam masalah rukun salat. Wallahu taala a'lam bissawab. Nah, sampai sini ada pertanyaan. Silakan. Belakang dulu silakan, baru ke depan. Iya, Bapak. Iya, baik. Kalau seseorang itu berada di atas kendaraan dalam kondisi yang darurat, ya artinya dia mau tidak mau harus melaksanakan sholat wajibnya di atas kendaraan, maka boleh baginya untuk sholat wajib di atas kendaraan. Ya, boleh baginya untuk sholat wajib di atas kendaraan. Maka tadi kalau misalkan sebelum asar dia harus sudah boarding, lalu kemudian sampai di tujuan itu sudah apa? Maghrib, artinya waktu sholat asarnya hanya bisa dikerjakan di mana? Di atas pesawat. Maka boleh baginya untuk apa? Sholat asar di atas pesawat, dan dia kerjakan boleh dengan dikosor, ya, yaitu dengan dua rakaat saja. Lalu kemudian kalau misalkan setelah itu begitu dia turun dari pesawat, ya, turun dari pesawat, sholat maghrib, artinya di bandara sudah apa? Sudah maghrib. Maka diberikan pilihan. Kalau misalkan kita berangkat untuk safar, ini naik pesawatnya safar atau mau balik ke kampung? Safar, ya. Maka ketika kemudian turun dari pesawat, boleh di waktu itu kita sholat maghrib di mana? Di bandara dengan apa? Dengan jamak qashar, ya, maghrib plus isya'nya. Atau boleh juga kita tunda, nanti dilaksanakan ketika sampai misalkan di hotel. Di hotel waktu isya, berarti nanti jamak qasharnya dengan apa? Ditakhir. Jadi ada dua pilihan. Jadi berkaitan tentang ya salat yang boleh dikerjakan ya di atas kendaraan, itu adalah salat sunnah. Itu kalau tidak ada udzur-udzur yang syar'i. Kalau dalam kondisi darurat, mau nggak mau kita harus kerjakan di atas kendaraan, maka itu dibolehkan. Ya, seperti itu, Mas. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ayo, silakan.
Iya, baik. Kalau seseorang ya lupa, benar-benar lupa, ya apakah dia sudah sholat atau belum, maka ambil hukum belum sholat. Karena hukum asalnya seseorang itu adalah dia belum beribadah sampai dia yakin dia sudah apa? Dia sudah beribadah. Ya, jadi ya kalau memang benar-benar lupa, sudah coba ingat ternyata lupa, sudah nanya teman juga misalkan nggak tahu, ya sudah, ya berarti hukum asalnya adalah belum apa? Belum sholat. Maka sholat ketika ingat. Baru setelah itu apa? Baru setelah itu sholat maghrib. Ya, Allah Taala a'lam bis-shawab. Nah, ada lagi pertanyaan? Ya, silakan terakhir ya. Ya, itu problem kita semua, Pak. Bukan cuma Bapak saja, insya Allah. Seringkali ketika kita sholat, kita apa? Ya nggak fokus. Ya kita mikirnya kemana-mana. Makanya kata Atha bin Yasar ketika membaca firman Allah, ya alladzina hum an sholatihim sahun, beliau membacakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, karena Allah mengatakan orang-orang yang lalai dari sholatnya, dan Allah tidak mengatakan orang-orang yang lalai di dalam sholatnya. Kalau orang lalai di dalam sholatnya, ya kita semua kena ini. Ya kita semua kena lalai dari sholatnya. Ya, tapi kalau kemudian ya di saat kita sholat ternyata pikiran kita itu justru mikirin hal-hal di luar sholat, maka segera apa? Fokuskan, alihkan untuk bisa apa? Fokus kembali ke dalam sholat. Dan salah satu hal yang bisa membantu kita untuk fokus dalam sholat adalah diantaranya apa? Diantaranya adalah dengan menegakkan sunnah-sunnah sholat. Sunnah-sunnah sholat seperti misalkan kita ketika sholat menghadap ke sutra, ketika kemudian kita sholat mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Termasuk di dalamnya adalah dengan kita memahami setiap apa yang kita baca dalam bacaan sholat. Insya Allah dengan cara seperti itu akan bisa membantu kita lebih khusyuk dalam melakukan ibadah sholat. Jadi seperti itu, Pak. Jadi tidak berdampak pada apa? Tidak sahnya sholat. Ya, tidak sahnya sholat. Tadi sahabat aja ketika ada yang ngomong yarhamukallah semuanya noleh. Ya, dan itu tidak tidak disalahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi juga pernah ketika sholat ya, mengutus salah seorang sahabatnya untuk menjadi mata-mata. Diutus, lalu kemudian pada saat Nabi dan sahabatnya sholat, beliau sallallahu alaihi wasallam mengarahkan pandangan beliau tidak ke tempat sujud tapi ke tempat apa? Di celah-celah di antara bukit-bukit, karena beliau menanti kepulangan dari mata-mata tersebut. Jadi kadang-kadang kita sholatnya memang seperti itu, tapi insya Allah tidak menyebabkan sholatnya menjadi batal. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan siang hari ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.